Banyak orang pengen kaya cepet, yes, tapi itu yang dibilang sama Warren Buffett. Aku tuh udah ngajarin cara aku kaya, tapi nggak ada yang mau jalanin karena cara kaya aku tuh lama. Pelajaran bisnis dan kehidupan dari sebuah novel berjudul Tentang Kamu, karya Terelie. Ini menceritakan tentang kehidupan Sri Ningsih dari kecil, besar, remaja, besar, akhirnya sampai meninggal. Nah, bukan jalur ceritanya karena novel nggak boleh diceritain, tapi apa yang saya dapat ternyata di sini menarik. Ketika kita tarik mundur, saya masih merasa muda. Jadi ketika saya melihat biografi baik yang asli maupun novel, itu kayak menginspirasi saya bahwa perjalanan hidup kita itu benar-benar dari kecil sampai mati. Kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi kalau kita normal misalnya 60 atau 70 tahun itu panjang, sehingga yang harus kita lihat adalah framework 20 tahun atau 30 tahun kita mau ngapain. Banyak orang pengen kaya cepet, yes, tapi itu yang dibilang sama Warren Buffett. Aku tuh udah ngajarin cara aku kaya tapi nggak ada yang mau jalanin karena cara kaya aku tuh lama, butuh waktu bertahun-tahun. Semua orang pengennya kalau bisa bulan depan atau 3 bulan lagi sudah mencapai semua goalnya dalam kehidupan. Jarang yang mau panjang. Di cerita ini saya belajar ketika kita melakukan sesuatu dengan tekun, pelan-pelan, bertahap, terus-menerus, diperbaiki terus-menerus, akhirnya bisa terjadilah akumulasi tersebut. Seperti halnya ketika dia punya sebuah perusahaan kecil yang akhirnya gede, dan ketika perusahaannya akhirnya ditambah puluhan tahun, nilainya jadi besar sekali. Puluhan tahun itu yang sebenarnya jadi kata kunci. Saya sendiri harus belajar banyak dari situ karena biasanya ketika saya berbisnis selama ini sering nambah bisnis atau ganti bisnis itu tidak berpikir durasi puluhan tahun. Tapi ketika di sini saya belajar kalau saya ketok palu satu bisnis, yuk ngobrolnya 30 tahun lagi gitu. Jadi apa? Ya, nggak ada yang tahu, tapi saya yakin ketika dikerjain, diperbaiki, inovasi terus-menerus, hasilnya bisa luar biasa sekali. Berikutnya memang yang disebut drama kehidupan. Drama kehidupan ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C. Menariknya ketika kita belajar dari banyak biografi, hampir semua orang mengalaminya. Sehingga kita tidak bisa lagi merasa menjadi orang paling menderita seumur hidup atau juga beruntung seumur hidup. Jadi kayak yang memang semua orang punya masalahnya masing-masing yang kita pelajari dari kisah hidup orang yang sudah meninggal. Jadi saya lebih senang baca biografi orang tuh yang sudah sampai meninggal gitu, sehingga kita tahu endingnya di mana, akhirnya apa. Adalah mempelajari ketika dia punya masalah, cara dia, mindset dia saat masalah. Semua orang stres. Jadi siapapun lah, kita ngomong Chairul Tanjung di biografinya, William Surajaya di biografinya, itu ada stresnya dulu ketika ada masalah, tapi ketika mencari cara akhirnya dia bisa membereskan. Nah, kita belajarnya gitu, kalau ada masalah ini berarti cara memberesinnya gini. Kalau misalnya kita ditipu partner, atau misalnya ada duit hilang, atau misalnya ada masalah apapun lah dalam kehidupan, misalnya bangkrut atau apa, itu ada orang-orang yang pernah mengalaminya. Orang-orang besar ini gimana cara menyelesaikannya. William Surajaya ketika ada masalah dengan banknya, gimana dia menyelesaikannya gitu, dan seterusnya. Hal-hal itu saya tangkap dari kisah kehidupan orang yang dari lahir sampai meninggal, sehingga kita sudah tahu bahwa biografinya utuh, masih belum tahu endingnya apa. Jadi di sini saya belajar lagi sebuah kisah kehidupan seseorang Sri Ningsih, seorang yang sangat tangguh membangun bisnisnya, kerajaan bisnisnya, meninggalkannya, memberikannya ke orang lain dengan hati yang lapang, sangat menarik. Thank you.